Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita hari ini. Firman Tuhan bagi kita, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian bersyukur kepadanya, dan pujilah namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah dengan sukacita, sambil tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Mengingat kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, Tuhan menolong kita semua. Saya undang jemaat menyanyi kidung pujian Kunyanyi Haleluya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami, baik yang di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari kidung pujian, Jiwaku Terbuka Untuk-Mu.
Pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai 20 dengan perikop nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memerintahkan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persembahan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab padamulah kuserahkan perkaraku. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian bacaan firman Tuhan. Persembahan syukur yang pertama, saya akan bacakan nas pengantar persembahan 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 yang demikian. Orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamaannya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Kita iringi persembahan yang pertama ini, kita menyanyi kidung pujian Pakai Aku Tuhan. Kita nyanyikan bait pertama dan seterusnya sampai dengan kantong persembahan selesai dikumpulkan. Pakai Aku Tuhan. Minta apa yang diperlukan dari Dia akan menjawab. Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan. Berdoa padanya.
berada di rumah masing-masing dengan mengikuti siaran langsung atau live streaming. Firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan pada pagi hari ini terdapat dalam Markus pasal 9 ayat 30 hingga ayat yang ke-37. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita merendahkan di hadapan Tuhan, memohon hikmat, dan kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini, mana pada minggu ini atas pemeliharaan Tuhan kami boleh menikmati kehidupan dan hari baru yang Kau berikan. Bahkan di pagi minggu ini, dengan gerakan Roh Kudus Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk beribadah bersama-sama, menggunakan hari istirahat-Mu ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin kami dipisahkan oleh tempat, kami yang ada di gedung gereja ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya di dalam Roh, di hadapan Tuhan kami dipersatukan. Kami mau mendengar firman-Mu serta merenungkannya bagi hidup kami. Saya mohon Roh Kudus untuk membuka pikiran, akal budi dari setiap kami akan mendengarkan firman dan merindukan akan kebenaran firman-Mu bagi hidup kami, sehingga firman ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi kami boleh menerima bimbingan, tuntunan, didikan yang datangnya daripada Tuhan bagi hidup kami, agar semakin hari kami semakin benar di hadapan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, kehendak-Mu yang jadi, dan berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Amin. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya, siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang hingga sampai saat ini masih kita boleh nikmati dengan penuh sukacita, bahagia, dan bahkan jika kita boleh hadir di tempat ini, di gedung gereja ini, juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dengan kerinduannya boleh meluangkan waktu untuk
mengikuti siaran langsung ini semua adalah bukan saja karena kerinduan kita dalam beribadah kepada Tuhan, tetapi juga adalah kerinduan Tuhan terhadap kita. Sebab kita percaya yang menggerakkan seluruh kita untuk bersama-sama dalam persekutuan ibadah minggu pagi ini, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, itu semua adalah Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis adalah Markus 9 ayat 30 sehingga ayat yang 37. Dari kedua judul yang ada dalam nas dasar khotbah kita pagi ini, saya mengambil pada judul yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid? Siapa yang terbesar? Hal ini tentunya merupakan sebuah obsesi dari setiap orang. Dan kalau kita melihat sejak dunia dijadikan, ketika manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa, mereka terobsesi untuk menjadi sama seperti Allah. Dan juga dalam perjalanan selanjutnya di kehidupan ini, hal itu tidak pernah jauh dari kehidupan setiap kita. Secara pribadi mungkin setiap orang menginginkan, saya ingin menjadi yang terbesar. Apalagi kalau di dalamnya dia digoda untuk menjadi yang terhebat. Dan untuk itu seringkali manusia berada pada persoalan. Kalau ingin menjadi terbesar dalam arti meraih keberhasilan, kesuksesan hidup, tentunya hal itu bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi ketika obsesi ini membawa manusia kepada berbagai hal yang justru akan menghancurkan dirinya, hal ini yang dimana firman ini mengingatkan kita. Kalau mau menjadi terbesar, mungkin kalau kita bisa katakan sekarang definisi orang besar itu diajawi bitihai ai besepun. Tapi mungkin ingin menjadi pejabat yang tinggi, penguasa dan sebagainya, atau lebih daripada yang lain, sehingga dia dipandang. Bukankah pada akhirnya orang terbesar itu adalah orang yang dipandang atau ingin dipandang? Dan untuk hal itu tentunya bertolak belakang, karena ada keyakinan dengan orang menjadi orang terbesar, penguasa, maka dia bisa memerintah, menguasai orang lain. Apapun yang menjadi maunya, kehendaknya, keinginannya, dia akan dapatkan itu melalui orang lain dengan dia hanya memerintah. Tetapi melalui firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dari pengertian kita secara dunia. Yesus tidak melarang kita untuk menjadi yang terbesar, tapi untuk menjadi terbesar sesuai dengan ukuran Tuhan adalah bagaimana kita melayani sesama, bukan hanya melayani diri sendiri, tetapi melayani sesama, melayani saudara. Dan
barangkali hal ini tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Karena yang namanya kata melayani ini identik dengan sesuatu yang dianggap rendah. Kalau bukan itu sebagai seorang pesulu, babu, pembantu, karena dia harus melayani tuannya. Yesus mengajarkan bahwa jikalau kita ingin jadi yang terbesar harus mampu melayani, mau melayani, dan untuk itu diperlukan kerendahan hati. Dan di dalam melayani ini apa yang dituntut dari setiap mereka yang terpanggil di dalamnya adalah keikhlasan, ketulusan. Sebab itu Yesus menunjuk kepada anak-anak, belajarlah dari anak-anak. Yang ingin memiliki kerajaan surga itu harus seperti seorang anak yang tulus, ikhlas dengan segala kepolosannya, tidak ada tipu-tipu, muslihat, kebohongan, dan sebagainya yang dapat kita teladani dari sifat seorang anak. Hal inilah yang Tuhan kehendaki dari setiap mereka yang percaya kepadanya. Kuncinya adalah kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita yang tidak menempatkan kita di atas segala-galanya. Kerendahan hati kita yang mau menghargai sesama kita. Kerendahan hati kita yang mau menerima sesama itu dalam segala keberadaan, keadaan yang dia miliki. Karena dengan satu kesadaran bahwa manusia diciptakan hadir dalam dunia ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, bagaimana manusia bisa menjadi yang terbesar kalau dia sadar akan dirinya dengan segala kekurangan, kelemahan, walaupun juga ada kelebihan melalui karunia talenta yang diberikan, yang semuanya itu hendaknya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sama seperti gereja ini. Apalah arti gereja ini besar kalau jemaatnya tidak memiliki kerinduan, panggilan untuk beribadah? Apalah artinya iman kita kalau kita tidak memiliki hati yang merindukan untuk menyembah kepada Tuhan? Apalah arti status kepercayaan iman, kekristenan kita kalau itu tidak kita pertanggungjawabkan, baik kepada sesama maupun terlebih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi yang terbesar dengan menempatkan diri kita sebagai para pelayan-pelayan Kristus. Karena dengan kita melayani secara tulus, ikhlas, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Memang ada kecenderungan sekarang dalam melayani Tuhan pun orang banyak mencari upah. Hal itu sangat disayangkan. Pengabdian iman diganti dengan pengabdian uang. Ketika hal itu terjadi, apa yang kita harapkan lagi dari Tuhan? Sebab
itu mari kita layani Tuhan dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati, dan kita percaya bahwa melayani Tuhan dengan segala bidang-bidang kehidupan yang kita geluti, apapun itu, yang kita sadari sebagai suatu panggilan hidup dari masing-masing kita, lakukanlah itu dengan penuh sukacita, walaupun mungkin ada begitu banyak pergumulan di dalamnya, ada begitu banyak perjuangan yang harus kita lalui, kita hadapi, di mana kita berperang dengan diri kita sendiri. Tapi jikalau kita sadar bahwa panggilan iman bagi setiap kita adalah bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, dan biarlah Tuhan memampukan kita semua untuk melakukan, mengerjakan apa yang Ia kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita percaya kita akan diberkati, menjadi berkat untuk diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami dalam ibadah minggu ini. Kami yang ada di gedung gereja ini dan sekalian mereka yang ada di rumah mereka masing-masing dan mengikuti ibadah secara live streaming. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai dan melihara kami di dalam kami menjalani hidup yang menjadi anugerah Tuhan bagi masing-masing kami. Kami mohon kiranya Tuhan menjaga, menaungi, melingkupi setiap kami dalam perjalanan hidup masing-masing kami, dari segala bahaya sakit penyakit, terkhusus saat ini dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini yang masih menjadi pergumulan dari setiap kami. Kiranya pandemi ini tidak menjadi alasan dan pembenaran bagi setiap kami untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah mendidik, mengajar, menuntun, membimbing kami untuk bagaimana kami menjalani hidup ini. Ketika Engkau memanggil dan menempatkan setiap kami dalam segala bidang kehidupan kami, kiranya kami boleh melayani apa yang jadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan melalui setiap bidang yang kami jalani dengan penuh sukacita, dengan tulus ikhlas. Karena walaupun mungkin di balik semuanya itu ada banyak kepahitan, penderitaan, tapi kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka yang saat ini dalam berbagai pergumulan oleh sakit penyakit mereka. Tuhan melawat mereka. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang pada sepanjang minggu yang akan kami jalani lalui bersama. Atas kasih dan kemurahan anugerah Tuhan mereka ditambahkan dalam usia kehidupan, baik kelahiran maupun pernikahan mereka. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita dan rasa syukur yang mereka miliki. Kami menyerahkan juga ya Tuhan pelayanan gereja-Mu, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mengalami kelesuan, tapi kiranya iman jemaat Tuhan tidak mengalami kelesuan
akibat situasi dan keadaan yang saat ini dihadapi. Kami menyerahkan hamba-hambamu, orang-orang yang telah Kau panggil untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil-Mu. Kuatkan mereka agar mereka dapat bertahan. Kami menyerahkan juga saudara kami yang saat ini dalam duka cita oleh kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkanlah mereka agar mereka tetap dapat bertahan dan menaruhkan pengharapan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan setiap kami jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Kau terus berkarya dalam pribadi-pribadi kami masing-masing, berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah kami sebagai saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah berbagai situasi kehidupan yang kami alami. Kami berdoa hanya nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Dan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kang sangka, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami banyak. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur yang kedua dan persembahan maju ke depan. Jemaat menyanyikan kidung pujian Ku Dapat yang Terbaik. Ku
dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus, bagimu Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akan saya bacakan berita jemaat pada hari ini Minggu tanggal 19 September 2021. Yang pertama, jadwal ibadah. Ibadah hari Minggu bersamaan dengan Hari Doa Alkitab tanggal 26 September 2021 pukul 8 WIB di Gereja Bethesda Kering Bangkirai akan dilayani oleh Pendeta Badriansah, dan untuk petugas tidak ada perubahan. B. Jadwal kebaktian keluarga. Sesuai dengan berita jemaat, tapi ada sedikit perubahan Bapak Ibu kami sampaikan. Sesuai dengan berita jemaat ada penundaan, tetapi atas informasi keluarga Bapak Hermen Ijamin bahwa hari Sabtu tanggal 29 September 2021 pukul 16.30 tetap akan dilaksanakan di keluarga tersebut. Jadi tidak ada penundaan. Untuk petugas nanti akan kami susun berikutnya. C. Jadwal ibadah kategorial sesuai dengan berita jemaat, terkecuali sekolah hari Minggu untuk sementara ditiadakan. Di berita keuangan sesuai dengan berita jemaat. E. Berita lain-lain. Pemberitahuan bagi keluarga yang melaksanakan ibadah keluarga mandiri dan lewat video live streaming. Kolekte ibadah dapat disampaikan kepada MPH atau bendahara setiap jam kerja. Yang berikutnya, pemberitahuan untuk kelas katekisasi CD dilaksanakan hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 19 WIB melalui media online. Pengajar tetap Pendeta Mastyur MAT Tambunan STH. Yang berikut pemberitahuan. Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober pukul 8 WIB untuk sesi pagi dan pukul 16 WIB untuk sesi sore. Akan dilaksanakan di Gereja Bethesda Kering Bangkirai, Jalan RTA Milono, kilometer 10 Palangkaraya. Untuk petugas sudah kami sampaikan dan akan kami sampaikan lewat WA Group Jemaat GKI Kering Bangkirai. Yang berikut bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan perjamuan kudus bagi anggota keluarganya yang sakit, lansia dan tidak dapat hadir di gereja,
dapat menghubungi MPH atau pengurus lingkungan 1 dan 2. Yang berikut undangan pernikahan. Undangan pernikahan Nopendri dengan Eriana Mustika ditujukan kepada penetua, pendeta, diakon dan seluruh anggota Jemaat GKI Kereng Bangkirai. Kiranya berkenan hadir pada pemberkatan nikah Minggu 19 September 2021 pukul 10 WIB sampai dengan selesai tempat Gereja Bethesda Kereng Bangkirai, alamat Jalan RT Amelono kilometer 10. Ibadah syukur peneguhan dan pemberkatan nikah Minggu 19 September 2021 pukul 11.30 WIB sampai selesai tempat rumah keluarga Henly Salongan, alamat Jalan Basir Jahan 5 nomor 18 Palangkaraya. Selanjutnya resepsi pernikahan Minggu 19 September 2021 pukul 12 sampai 15 WIB tempat rumah keluarga Henly Salongan, alamat Jalan Basir Jahan 5 nomor 18 Palangkaraya. Merupakan suatu kehormatan dan sukacita bagi keluarga apabila anggota Jemaat GKI Kereng Bangkirai berkenan hadir dan memberikan doa restu bagi kedua mempelai. Keluarga besar yang mengundang, keluarga besar dari Bapak Henly Salongan dan Ibu Yunike Gempita, keluarga besar dari Bapak Hadrianus Doni Anjas dan Ibu Erlina. Selanjutnya undangan kebaktian 40 hari almarhum Nur Hayati. Kepada pendeta, pelayanan, penetua diakon dan seluruh anggota Jemaat GKI Kereng Bangkirai, kiranya berkenan hadir pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 11 WIB sampai selesai di tempat keluarga Deru atau Bapak Asa, alamat Jalan Matal, Perumahan Blok C nomor 12. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sepanjang minggu dan bulan ini. Kiranya sehat sejahtera umur panjang dan terus bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai penutup, atas nama Jemaat GKI, Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai, MPH dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Agustinus L. Mamuaya beserta seluruh penetua dan diakon di Gereja Bethesda Kereng Bangkirai, seluruh penyelenggara ibadah, live streaming, rekan-rekan sekerja kami, Anol Tini Handi dan Ibu Tri Margini. Terima kasih atas pelayanannya. Yang terakhir, jumlah jemaat yang hadir beribadah pada hari ini sebanyak 99 orang. Terima kasih kepada jemaat yang hadir. Kami mengharapkan anggota jemaat akan kembali hadir di minggu selanjutnya. Demikian berita jemaat ini kami sampaikan. Sekali lagi, ada apabila kekeliruan dan penulisan nama, alamat maupun jumlah nominal persembahan yang diharapkan, koreksi yang dilakukan penyempurnaannya kemudian. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang nantinya diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Jemaat berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera.